Lukisan legendaris Hajar Aswad karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Hajar Aswad ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Al-ayah, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sahabat Hagia Sophia dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Jumpa lagi di YouTube channel Mu'alaf Center Hagia Sophia bersama saya Nira Khairunisa. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali tentunya secara virtual bersama Ustadz Ahmad Kainama, Tuan Guru kita, narasumber kita, dan yang akan mengusung tema tentang malam hari ini, yakni apakah Yesus memiliki anak? Nah, pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan oleh sahabat kita, yakni sahabat Hagia Sophia. Lalu maka dari itu kita mengusung tema tentang Yesus memiliki anak ataukah bagaimana begitu. Nah, teman-teman dari sahabat Hagia Sophia pun bertanya dari nomor yang dicantumkan di layar yang tertera di layar masing-masing, bahwasanya kita memberikan giveaway berupa dialog masalah ketuhanan Yesus dan Bible, buku yang dikarang oleh Kiai Haji Bahauddin Mudori. Nah, dalam buku ini, bagi sahabat Hagia Sophia yang ingin mendapatkan buku ini secara gratis, tentunya silakan langsung saja chat ke nomor kita di 085173010506 di hotline kami dengan format chat, nama, agama, kemudian pertanyaannya apa. Nah, untuk pertanyaan mungkin bisa menyesuaikan tema kita pada malam hari ini, yakni apakah Yesus memiliki anak? Dan ini sudah ada satu pertanyaan dari sahabat Hagia Sophia. Ini mencakup tema yang kita usung pada malam hari ini. Ustadz Kiai, mohon izin untuk membacakan pertanyaannya. Ini sesuai dengan tema. Dari Jailani, agama Islam. Pertanyaannya, Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Dalam perkawinan, Yesus apakah punya anak? Kemudian berapa anaknya? Kemudian siapa nama anaknya? Nah, ini pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat kita Jailani. Mohon izin nanti mungkin kita mendengarkan bersama-sama paparan kristologi dari Ustadz Ahmad Kainama pada malam hari ini dengan tema apakah Yesus memiliki anak. Nah, Ustadz Kay, saya sapa dulu sebelum itu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Barakallah Ustadz. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah. Kita dari Tanjung Priuk pagi, lalu kita ke Ustadz Abu Didat barusan di Dewan Dakwah Nasional Keramat Raya Jakarta Pusat. Alhamdulillah, barakallah Ustadz. Semoga sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah tadi dapat plakat dari Dewan Dakwah untuk Ustadz K. Alhamdulillah, Dewan Dakwah Nasional. Alhamdulillah, barakallah Ustadz. Kita sudah lama tidak melangsungkan live streaming Ustadz, 2 pekan kita. Iya. Sudah 8 tahun ya kita tidak live streaming ya.
Alhamdulillah sekarang bisa bertemu lagi secara virtual Alhamdulillah, bersama Ustadz Ahmad alhamdulillah, Kainama alhamdulillah. dan kembali Alhamdulillah, lagi barakallah. mengulik kristologi dan mengkaji Iya, bersama. dan tepi jurang juga ini mau menjebloskan Ustadz ke jurang. Semoga kita Judulnya bisa. bahaya, judulnya bahaya. Siap Ustadz. Nah, sebelum itu mungkin sahabat Sofia sudah tidak sabar menanti tema yang kita usung pada malam hari ini. Baik, Namun saya izin nah, untuk menyapa dulu sahabat Sofia yang menonton live streaming Fadal kita Hasan. pada malam hari Nah, ini. Baik sahabat Sofia dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, yang telah hadir dari mana saja ini kalau boleh saya tahu, dari kota mana saja, kemudian menonton mungkin bersama siapa saja untuk malam hari ini. Kajian kristologi secara virtual di YouTube channel Mall of Center Ayah Sofia. Coba ketik di live chat telah hadir dari kota mana dengan siapa di mana. Yang pertama hadir dari Karibia. Alhamdulillah. Assalamualaikum Karibia menyimak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caribbean Islands, brother and sisters di sana. Kuburaya Kalimantan Barat Oh, hadir. Kalimantan Barat. Banyuwangi Oke, hadir. Banyuwangi. Ya. Alhamdulillah. Ada yang merindu. Rindu kajian Ustadz K. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Alhamdulillah. semuanya. Pekanbaru, Bintaro, Pekanbaru, Surabaya, Bintaro, Surabaya. Allahu Jogja, Akbar. dari kota Jogja. Dubai. Alhamdulillah Oh, Dubai. barakallah. Alhamdulillah Dubai. Barakallah. Bandung, Padang, Batam, Bandung. Bogor, Jawa Oh, Tengah, Ustaz Brebes. Zain. Ustaz Zain. Oh Ya, ya, barakallah. Ya. tentunya Bunda Yin selalu menyimak Ya. kajian Ustadz Kainama. Kemudian Indramayu, Kudus, Indramayu. Tadi ada Bogor Tasikmalaya. ya? Ada Bogor juga, Bogor. Ada Bogor. Barakallah, Baraya, Bogor. Balad, Kalimantan Selatan. Kalimantan Melaka Selatan. hadir, Tual Malaka. hadir. Oh, Tual di Ambon. Barakallah, barakallah. Serpong, Tangsel hadir. Serpong, Tangsel, ya, baik. Tangerang Alhamdulillah, terima kasih banyak Alhamdulillah. sahabat Sofia yang tetap setia dan selalu ingin mengkaji bersama kristologi bersama Ustadz Ahmad Kainama tentunya. Nah, namun sebelum itu Ustadz mungkin bisa dimulai untuk kajian kristologi kita pada malam hari ini. Ustadz, mohon izin kita menyimak bersama-sama kajian kristologi dari Ustadz Ahmad Kainama dengan tema apakah Yesus memiliki anak, seperti saudara Ayah Sofia yang sahabat Ayah Sofia yang menanyakan tadi tentang apakah Yesus memiliki anak, kemudian namanya siapa, berapakah anaknya. Nah, ini kita akan mendengarkan dari Ustadz Ahmad Kainama pada malam hari ini. Insyaallah. Barakallah Ustadz. Tafadhol. Syukran katsiran, jazakallah khairan, Ustaz Zaniru. Saudaraku di Caribbean Island, di Dubai, Jeddah, Mekah, Madinah, Riyadh, Taiwan, Malaysia, Brunei, Darussalam, Singapura, Amerika Serikat, ada keluarga Bung Hendy, keluarga Bung Irfan, keluarga Bung John, di California dan di Michigan kemarin. Lalu ada juga kita punya bunda di Washington DC. Lalu ada kita punya keluarga di negeri Belanda, di Den Haag, di Rotterdam, di Amsterdam, di Aachen kemarin itu. Lalu ada keluarga besar adikku tersayang di Birmingham. Lukman bersama istri. Alhamdulillah Lukman sudah selesai S3 ya. Di Birmingham. Alhamdulillah, barakallah. Barakallah. Lalu istrinya itu mualaf sama saya. Namanya Maria. Tapi sekarang tidak mau lagi dipanggil Maria, dia dipanggilnya Aisyah. Dan anaknya sudah besar di Birmingham. Insya Allah Maria juga sudah selesai S2. Jadi suaminya mengambil S3 dan istrinya mengambil S2 di Birmingham, di Inggris. Dan mereka sekeluarga bersama para mahasiswa dan para dosen, baik itu dari Indonesia maupun dari Inggris, maupun dari negara-negara lain yang ada di kampus Birmingham, itu nonton Ayah Sofia. Nonton Ayah Sofia. Lalu ada keluargaku juga yang menyaksikan Ayah Sofia dari Queensland. Lalu ada dari Ayers Rock di Australia. Lalu ada di Canberra. Lalu ada di Sydney.
Lalu ada juga yang agak jauh di bawah Republik Indonesia ini, dari Wellington, dari Selandia Baru. Dan juga ada yang di Mount Elbert di Auckland, di Selandia Baru. Luar biasa. Lalu ada yang di Jepang, lalu ada yang di Korea Selatan, lalu ada yang di India. Tapi belum jelas yang di India ini di Calcutta atau di New Delhi atau di Punjab. Soalnya beliau ini pindah-pindah. Beliau telepon saya dan sepertinya beliau masih pindah-pindah, tapi kantornya ada di New Delhi. Lalu ada satu yang bertelepon juga dengan saya itu dari Bangkok, dari Thailand. Allahu Akbar. Beliau ini tidak pernah lepas nonton Hagia Sophia dan beliau sempat tanya saya secara khusus, kenapa kemarin tidak ada? Padahal sudah dibuat thumbnailnya. Ayo, kain nama ini gimana ini? Thumbnailnya sudah naik, acaranya tidak ada. Bunda Yin, Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan tugas ya hari Rabu. Lalu keluarga besar di Bandung bersama Abah Haji Asep. Ricky di Bandung juga dari Mualaf Center. Lalu ada Ustadz Syarifuddin di Bekasi. Keluarga besarku tersayang di Surabaya, dokter dan Ustadz dokter dan Ustazah dokter, Bunda dokter. Lalu ada Ustadz Iskandar, Ustadz Oni Jayus, Ustadz Ahmad, Ustadz Didi, Syekh Jabir di Surabaya. Lalu ada keluarga besarku di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Wah, Pak Lurah Ihsan. Wah, luar biasa. Ibu Hajah Lensi. Lalu ada banyak sekali keluarga besar Tanjung Priuk. Dan juga ada saudaraku tersayang dari keluarga Kristen Protestan yang sedang bersiap-siap di Tanjung Priuk untuk menyambut perayaan hari raya mereka yang sangat kainama dan bersama seluruh mualaf serta muslimin di seluruh Indonesia menghargai dan menghormatinya, yaitu Natal. Bentar lagi jadi sudah sibuk. Lalu di Bogor, keluarga besar di Bogor. Secara khusus aku mau sampaikan salamku untuk Tuan Guruku yang barusan bertemu, Ustadz Abu Didat di Dewan Dakwah Nasional. Ya, luar biasa Ustadz, sehat-sehat. Para orang tuaku di Majelis Ulama Indonesia. Nanti sebentar dulu saya mohon izin waktu 2 menit ya untuk ambil plakat yang barusan dikasih buat Kainama dari Dewan Dakwah ya. Sebentar ya Ustaz saya. Iya, siap Ustaz. Ya. Wah, kami tunggu ini. Ustadz Kainama mendapatkan plakat dari Dewan Dakwah. Alhamdulillah, dan akan melihatkan kepada kita semua sedang mengambil plakatnya. Nah, untuk sahabat Hagia Sophia yang baru saja bergabung, saya ucapkan Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel Mualaf Center Hagia Sophia. Dan bagi sahabat Hagia Sophia, alhamdulillah yang ingin mendapatkan buku secara gratis, yakni Dialog Masalah Ketuhanan Yesus dan Bible, yang dikarang oleh Kiai Haji Bahauddin Mudori. Nah, buku ini bisa didapatkan dan akan kami kirimkan secara gratis tentunya bagi sahabat Hagia Sophia yang ingin bertanya, dan penanya terbaik, 2 penanya terbaik, 1 dari muslim dan 1 dari non muslim, silahkan bertanya di hotline kami di 0851 7301 0506. Ini tertera di layar yang sudah ada. Kemudian mungkin nanti akan ada di live chat, di pin. Nah, terima kasih banyak sahabat Hagia Sophia. Nanti akan kami kirimkan buku ini secara gratis bagi sahabat Hagia Sophia yang bertanya tentang tema live streaming kita bersama Ustadz Ahmad Kainama pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Wah, Ustadz Kai sudah datang ini sepertinya, Ustadz. Ini barusan ini. Alhamdulillah, ada unboxing nih. Nah, ini dia. Ini dari Dewan Dakwah Nasional untuk Ustadz Kainama. Wah. Alhamdulillah. Barakallah Ustadz. Iya, syukron. Jadi sudah 2 ya dari Majelis Ulama Indonesia yang bersama-sama Hagia Sophia waktu itu ya, untuk Kristologi, dan ini sekarang dari Dewan Dakwah Nasional. Tadi diserahkan oleh Tuan Guru kita Ustadz Abu Didat di Jalan Keramat Raya 45, Jakarta Pusat.
barusan. Syukur Barakallah Dewan Ustadz. dakwah. Wah, ikut senang mendengarnya. Alhamdulillah, Barakallah. alhamdulillah, alhamdulillah. Karena apa? Menurut para tuan guru itu kita, saya kayak nama bersama ya Sofia itu membawakannya tetap dalam kerangka menuju ke dalam kerukunan antar umat beragama melalui pemahaman kristologi secara ilmiah dan bukan untuk menghujat, tapi secara data-data valid yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menuju kepada toleransi antar umat beragama warga negara Republik Indonesia secara proporsional. Itu temanya. Begitu. Demikian. Ya, baik. Sudah bisa dimulai, Ustazah? Iya Ustadz, tafadhol. Baik, ini juga saya mau kasih lihat tadi supaya Ayah Sofia juga tahu bahwa saya bersama Ayah Sofia yang dapat ini, bukan kayak nama sajalah, ya. Ini juga untuk Ayah Sofia. Alhamdulillah, barakallah. Ya, syukran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam fa khayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darassalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti lima manata wa la roda lima qadaita wa la yanfa'u jal jad kal jak. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ustadz Zahniru, Ustadz Dania. Iya Ustadz Dani. Alhamdulillah, saya mantap. Ustadz Dani. Syukran. Ustadz Ipung dan bersama seluruh Ustadz wal Ustazah di Ayah Sofia. Terima kasih. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, yang disayangin dan diberkahi Allah. Seperti biasa pada saat saya membawakan satu paparan bersama Ayah Sofia, begini. Tidaklah mungkin saya akan melanjutkan paparan tanpa pertama memberikan platform, memberikan foundation, memberikan dasar, alas, memberikan fondasi terhadap paparan. Tidak mungkin paparan berjalan tanpa dasar yang jelas. Tema kita adalah apakah Yesus punya anak? Kalau dijawab melalui Al-Quran, kita tidak bisa jawab. Karena tidak ada informasi tentang hal ini di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam hadis riwayat yang sahih. Demikian ya. Ada namanya Sirah Nabawiyah. Tidak ada di situ. Tidak ada informasi. Lalu bagaimana kita menjawabnya? Orang Kristen bilang, ya kalau nggak ada nggak usah dijawab dong. Loh, ini kristologi. Kita akan menjawab ini, insya Allah, melalui pemahaman hasil riset kristologi. Gitu. Hasil belajar. Kalau orang yang tidak pernah belajar kristologi, ya tidak punya apa-apa. Karena memang, tidak bisa. Kepala kita ini, pengetahuan kita bagaikan komputer yang di-upload, di program, dimasukkan program, namanya boot, B-O-O-T, ya, di boot program itu, ya, ada yang di boot lagi, nanti ada yang di R-E-B-O-O-T, reboot, dimasukkan kembali ulang program-program tersebut, ya, sama seperti ini. Saya sebetulnya tidak mau menjawab ini. Karena di dalam Al-Quranul Karim serta riwayat yang sahih itu tidak ada.
tentang beliau, ya, tentang beliau. Isa ibnu Maryam. Tetapi ketika saya berada di dalam ranah kristologi, maka ada pengetahuan. Nah, kita mulai ya dasarnya. Dasarnya kita mulai ya. Kenapa saya tertarik dulu? Ini sekitar tahun berapa ya? 2011 sampai 2010. Ya, 2010, 2011 begitulah. Ada buku yang menggemparkan dari namanya Maggie Whitehouse. Ustadz Dani boleh buka. Namanya Maggie Whitehouse. Judulnya Jesus Children atau The Child of Jesus apa? Buku itu bisa dibeli kok sekarang oleh semua pemirsa. Seluruh pemirsa bisa beli buku itu. Pengarangnya Maggie Whitehouse. MAGY Whitehouse. Maggie Whitehouse. Itu buku itu. Maggie Whitehouse. Whitehouse. Itu Jesus Children kalau nggak salah judulnya. Tuh Maggie Whitehouse ada tuh ya. Tuh bukunya tuh. Coba lihat bukunya dia tentang Jesus punya anak apa enggak itu. Ada itu kalau nggak salah. Ini Maggie Whitehouse ini. Bikin geger dunia semua. Terutama orang-orang Kristen. Wah, itu dia punya anak itu. Maggie Whitehouse. Tuh dia tuh bukunya tuh sebelah kanan. Pernikahan Jesus. Harganya murah banget itu. 312.000. Murah sekali bukunya ya. Ya, nanti silakan dicari ya. Begini. Baik, oke, syukran Ustaz Dani. Boleh ditutup. Nah, jadi begini. Pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah, ikhwan fillah. Kainama tidak pernah baca ini karena tidak pernah punya. Karena buku ini mahal. Apalagi dulu pertama kali keluar itu sekitar 500 atau 600 ribu. Wow, duit dari mana? Sampai hari ini alhamdulillah saya belum pernah baca buku tersebut. Tapi Maggie Whitehouse, penulisnya, adalah seorang ahli Kristiani, ahli teologi. Dan dia bukan Muslim. Maggie Whitehouse bukan Muslim. Bukan Muslimah, bukan. Ya, dia Kristen. Ya, saya terpukul begitu tahu ada buku ini. Karena sebelumnya ada yang mengguncang hati saya ketika saya baca ini. Kita mulai ya. Kita mulai masuk ke tema ya. Dasarnya ini. Ketik di Google kosong, Ustadz Dani minta tolong, syukron katsiran, jangan marah. Gospel of the Holy 12. Gospel of the Holy 12. Ini Injil. Enggak, ini palsu, sesat. Jangan gitu. Apokripa, sesat, palsu. Aduh. YouTuber Kristen sering bilang begitu. Kainama itu the Gospel of the Holy 12. Of the Holy 12. 12. TWLVE ya tel. The Gospel of Holy 12 itu yang jangan yang Wikipedia. Nah, jangan digambar Ustaz, jangan. Ada yang Amazon, apa dia itu? The Nazarene Way, apa? Ada nggak? Oh, itu ada tuh The Nazarene Way. Di atasnya Ustaz. Bukan narsis, nah The Nazarene Way. Di bawahnya Amazon tadi. The Nazarene Way, webnya namanya. Nah, itu syukron katsiron, betul. Klik aja. Gospel, ya betul Ustaz, betul. Ya, pemirsa di screenshot ya. Pemirsa di screenshot. Karena saudara Kristen, apalagi YouTuber Kristen, kalau Kainama naik YouTube, itu pasti ribut gitu. Kainama itu membawa dan mengupas kitab palsu, kitab bid'ah. Yang bilang palsu, yang bilang bid'ah itu bapak-bapak gereja setelah tahun 400, kawan. Jadi dipertanyakan juga, kok berani-beraninya bilang ini sesat ya. Emang tadinya namanya siapa? Tadinya namanya siapa Ustaz Dani? Ambon gelap ya atau apa? Atau Kainama 69 ya?
Sekran Ustaz Dani ya. Begini, kenapa saya perlihatkan the gospel of the Holy 12? Karena ini termasuk gospel. Gospel itu ya yang dipercaya sebagai Injil oleh saudara kita Kristen dan Katolik. Coba lihat itu, di screenshot itu. By Reverend Gideon Jasper Richard Wesley MA. Nggak ada urusannya sama orang Islam. Nggak ada urusannya sama kitab palsu. Nggak ada urusannya sama kitab-kitab sesat. Nggak ada, bid'ah. Orang itu liatin namanya Reverend gimana sih? Yang mentranslate itu Reverend. Gimana antum? Hai orang Kristen, bangunlah. Ya, orang Kristen itu bisanya cuma maki aja sih di live chat. Saya bersyukur sekali ada orang-orang Kristen yang masuk live chat lalu maki. Kepada saudaraku Kristen yang masuk live chat lalu maki, Anda sedang mempertontonkan bahwa Anda otaknya kosong. Kenapa? Apabila seseorang, ini hukum hukum filosofis yang natural ya, yang common sense, yang semua orang tahu. Apa itu? Apabila ada satu paparan atau argumen, dan orang yang mendengarkan argumen ini membantahnya dengan sentimen, maka orang ini tidak punya pengetahuan. Tapi ketika argumen dibantah argumen, orang ini baru punya pengetahuan. Jadi kalau ada pemirsa muslimin wal muslimah yang melihat live chatnya di Hagia Sophia, pakai nama dimaki-maki begitu. Ya bersyukur aja kita jadi tahu ada orang-orang yang otaknya kosong. Kenapa? Karena orang yang otaknya kosong adalah seseorang yang tidak punya kemampuan untuk membantah argumen dengan argumen, melainkan hanya membantah argumen dengan sentimen. Ya, ini adalah the gospel of the Holy 12. Holy 12 adalah Hawariun dalam bahasa mereka, dalam bahasa Kristiani. Artinya 12 orang kudus. Siapa orang kudus itu 12-nya? Yaitu adalah orang-orang yang menjadi pengikut Yesus mula-mula. Dari mulai Petrus sampai dengan Thomas, sampai dengan termasuk Judas Iskariot. Ustadz Dani, saya rasa sudah di screenshot ya, The Gospel of 12. Ini Injil ini. Ya, tapi itu apokripa. Apokripa itu artinya bukan palsu atau sesat, bukan bid'ah. Sekali lagi, kalau ada muslimin muslimah berhadapan dengan orang Kristen yang so tahu, bilang, apokripa itu. Apokripa itu artinya sesat atau palsu. Salah. Apokripa itu artinya disembunyikan. Jadi kitab apokripa adalah kitab yang disembunyikan. Oleh siapa? Ya oleh gereja lah. Supaya apa? Supaya orang nggak baca. Karena banyak bahayanya. Ya. Oke, Ustadz Dani boleh geser ke bawah. Kita mulai. Afwan. Geser ke bawah pelan-pelan. Cari section. Nanti ada tulisan section. Tulisannya dalam kurung merah itu. Terus ke bawah. Nah, index of lection 1 through 9. Banyak banget. Nah, itu ada di atas itu. Di atas itu section 1 through 10 ya. Cari nomor 6. Klik Childhood and Youth of Jesus Christ. Screenshot pemirsa ya. Screenshot ya. Lection 6 itu judulnya The Childhood and Youth of Jesus the Christ. Itu ya. Yesus, bukan Jesus, tapi Yesus. Yesus. Dari kata bahasa Aramea, Isho, Isa, ya, bukan Yesus, tapi Yesus. Screenshot pemirsa. Baik, Ustadz Dani minta tolong dong, lection 6, cari nomor 10 Ustadz Dani. Afwan, jangan marah. Di blog langsung bawa ke Google Translate. Ini yang membuat hati Kainama bergetar. Oh, ini Tuhanku begini gitu. Iya. Iya, syukran Ustadz Dani, syukran katsiran. Oke, silakan Ustazah. Dan pada tahun ke-18 usianya, Yesus bertunangan dengan Miriam, seorang perawan dari suku Yehuda yang tinggal bersamanya selama 7 tahun. Dan dia meninggal karena Tuhan mengambilnya, agar dia dapat melanjutkan ke hal-hal yang lebih tinggi yang dia miliki, lakukan, dan menderita untuk putra dan putri manusia. Syukran Ustazah.
Di sebelah bahasa Inggris coba perhatikan ya, perhatikan pemirsa ya. Itu ada, and in the 18 years of his age, Jesus was exposed by unto Miriam, a virgin of tribe of Judah, with whom he lived 7 years, and she died. Jadi yang meninggal itu Maryamnya, and she died, bukan he. She died. Jadi Maryamnya itu meninggal. Nah ini bukan Maria Magdalena. Ayo. Jadi pada saat Yesus umur 18 tahun, dia sudah bertunangan dengan namanya Miriam, bukan Maria. A virgin artinya seorang perawan, of the tribe of Judah, dari suku Yehuda, yang juga telah tinggal bersama 7 tahun. Allahu Akbar. Berarti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi sejak umur 11 tahun mereka udah tinggal di situ. Aduh, jadi ini menggetarkan asli nih ya. And she died, for God took her, that he might go on the higher things which he had to do, and to suffer for the sons and daughter of man. Jadi yang melanjutkan hidup itu he, yang meninggal itu she. Udah ya? Gini, Ustadz Dani tolong yang baris kedua itu expose-nya saja yang diblok lalu di copy. Pengen tahu artinya exposed itu. Expose-nya saja. Dianut. Exposed. Dianut. Geser ke bawah Ustazi. Mungkin ada terjemahan yang lain. Tuh, ada mengawini. Di bahasa Indonesia. Pemirsa di screenshot ya. Expose ini artinya lebih mendekati kepada mengawini dan bertunangan. Oke, sudah ya? Sudah jelas ya? Jadi ini yang membuat hati saya, loh, sebentar. Kok dia kawin? Gitu. Gak boleh. Wah, waktu itu saya marah kan. Sebelum saya bersyahadat kan, saya marah. Yang benar aja nih. Ya, saya nggak mau dia menikah. Karena dia Tuhan. Wah, marah dia. Oke, itu nomor 10-nya itu belum selesai semuanya. Masih ada? Belum ditutup ya, Ustaz? Oke. Yang tadi nomor 10. Oke, sekarang geser ke bawah pelan-pelan, nanti dapat keterangan sebelum section 6 dan section 7. Ada keterangan warna merah di situ. Ada keterangan lection 6. Itu yang lection 610, Iosefus itu di blok Ustaz. Di bawah itu yang di bawah itu yang lection 6 sampai 10. Ya, syukron Ustaz. Dibawa ke Google Translate. Pemirsa di screenshot ya. Ini bukti sejarah dan bukti teologis. Bukan kayak nama. Silakan Ustaz. Iosefus menyebutkan bagian dari esen atau lesene yang tidak seperti kebanyakan dari mereka. Afan. Iesene bacanya. Iesene. Yang tidak seperti kebanyakan dari mereka hidup dalam pernikahan yang terhormat, mengamati aturan dan kebiasaan mereka dalam semua hal lain, seperti pantang dari pengorbanan darah, makan daging, dan lain-lain. Beberapa anggaplah paling mungkin oleh karena itu bahwa pada periode ini Yesus menikah. Menurut kebiasaan yang biasa dari Leus, dan khususnya dalam kasusnya, bahwa ia mungkin memiliki pengalaman penuh tentang kehidupan manusia, dan dengan demikian menjadi ke bawah Mas dan dengan demikian menjadi teladan yang sempurna untuk semua, mengetahui suka dan duka dari semua, dan bahwa sebelum perjalanan selanjutnya sebagai persiapan untuk masuk ke kementerian, dia kehilangan pasangan menikah di masa mudanya. Dia dalam segala hal seperti kita, namun tanpa dosa. Syukron Ustazah.
Flavius Josephus, seorang Yahudi yang untuk kemudian bergabung dengan keluarga besar Roman Empire, Kekaisaran Roma, di bawah pemerintahan Vespasianus dan putranya Titus. Sekali lagi, namanya Flavius Josephus. Nama aslinya Yusuf ben Matatias. Penulis buku paling besar, buku paling luar biasa. Sampai dengan sekarang lah tidak ada yang menyaingi buku itu. Bukunya namanya apa? The Antiquities of the Jews. The Jewish War. All Works of Josephus. 3 buku yang dahsyat sekali. Karena buku ini detail menceritakan dari mulai perjalanan Nabi Zakaria, bapaknya Nabi Zakaria alaihissalam, ayahanda dari Nabi Yahya alaihissalam atau Yohanes Pembaptis, sampai terjadi peristiwa Jerusalem, the siege of Jerusalem, kehancuran kuil, kehancuran bait suci tahun 70 Masehi oleh Titus. Ya, namanya Yosef ben Matatias. Dia adalah jenderal dari pasukan perang. Lalu dia meninggalkan pasukannya, orang Yahudi, lalu berkhianat dan mengikuti orang Roma dan diangkat menjadi keluarga, bagian keluarga dari Roman Empire atau Kekaisaran Roma. Waktu itu masih dipimpin oleh Kaisar Vespasianus dan dia menjadi anggota keluarga. Oleh sebab itu namanya menjadi Flavius Josephus. Flavius Josephus tulisannya tidak bisa diragukan lagi. Beliau bilang, Jesus menikah. Bukan kainama, bukan orang Islam. Sudah 2 poin ya. The Gospel of the Holy 12 dan karya dari Flavius Josephus menyatakan bahwa Jesus adalah seorang Esseni, salah satu bagian terpenting dari kelompok agama orang Yahudi. Yang pertama, Farisi. Yang kedua, Saduki. Yang ketiga, Esseni. Bagian ini bersama dengan orang-orang Sanhedrin membangun kekuatan pemerintahan untuk mengusir penjajah Roma dari tanah Palestina, ya, dari tanah suci Yerusalem. Ya, sudah ngerti ya? Itu dasar kita. Kuat ya? Udah kuat ya 2 poin ini. Baik. Nah, yang berikutnya kita masuk. Sudah di screenshot ya pemirsa? Jadi sudah ada 2 bukti sejarah. Yang pertama dari The Gospel of the Holy 12. Yang kedua adalah buku sejarah yang tidak terbantahkan. Namanya buku yang ditulis oleh Flavius Josephus. Menyatakan Jesus menikah karena dia orang Esseni. Ya, dia itu orang Esseni. Yang ketiga, kita masuk sekarang. Baik, Lukas 24 nomor 19. Lukas 24 nomor 19. Ya, Lukas 24 19, Sukran. Ya. Silakan Ustazah. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Sukran kasir. Jesus itu nabi ya. Udahlah, nggak usah terlalu dibuat-buat lah ya. Yesus itu bukan Isa, tapi ada gereja namanya Isa Al-Masih. Gimana sih? Di kalender tulisnya kenaikan Isa Al-Masih. Gimana sih? Udahlah. Gak usah tampakkan kekosongan kepalamu kepada kami. Santai aja, ya. Ya, santai aja ya. Baik ya. Oke. Screenshot pemirsa. Pemirsa di screenshot ya. Ya. Beliau adalah nabi. Siapa yang bilang? Ya beliau sendiri kepada para pengikutnya. Ya, udahlah. Kristus itu artinya nabi. Kristus itu Hamasyiah. Udah ratusan ribu kali sudah diulang-ulang. Hamasyiah itu artinya the anointed one.
Anointed itu artinya yang diurapi. Yang diurapi itu cuma 3 kalau person, kalau human, kalau manusia. Yang pertama adalah raja, yang kedua Hakohen Hagadol atau imam besar, yang ketiga adalah Nevi atau nabi. Nah beliau ini nabi udah. Terima aja, nggak usah panas, nggak usah kepanasan, nggak usah guling-guling. Ya santai aja. Ya nggak usah koprol-koprol ya. Nggak usah maki-maki kain nama. Terima aja kenyataan ini ya. Baik, Ustaz sih. Ustadz Dani tolong bukan New Testament in Hebrew. Aduh. Orang-orang suka lucu-lucu nih. Oke, syukran Ustadz. Iya, tadi itu cari Lukos di bawah Ustadz. Lalu klik. Ah, itu Lukos, klik. Ini New Testament ya. New Testament tapi in Hebrew ya. Ya, oke ya. 24 itu berarti Kuf Dalet. Itu Kuf Alef, geser Kuf Bet, Kuf Gimel, Kuf Dalet terakhir ya. Klik, syukran Ustaz. Syukran katsiran. Itu 24 berapa tadi 19 ya. Berarti Yod capek kalau nggak salah tuh. Geser ke bawah terus Ustaz. Yod Zain masih ke bawah lagi Ustaz. Yod cat itu yang sebelum cat terbalik. Geser ke bawah lagi. Nah itu baik. Oke diperbesar ya. Oke diperbesar. Oke syukran. Syukran mana dia. Oke itu ya. Paye bakeshu. Hasoferim. Feraoshe. Hakohanim. Lasloah bo. Yad tangan. Ba'at hahi. Ki ra'u. Asher. Alechem. Huwa. Nesa. Sebelahnya betul. Ham masal. Hazeh. Eferki. Yareu. Ini 24:19 ya benar. Tunggu. Yareu sebentar. 24:19 mana dia? Oke. Asher Hayeh. Ini 24 benar ya? Lukas 24. Asher terus sebelum benar ya. Benar. Huwa Nasher et Hamasel zer Perki Fareu Mipenei Haam. 24:19 bunyinya Bayomer. Kok ini salah kali? Coba lihat Ustaz. Ulang lagi Ustaz. Coba ulang aja Ustaz. Ulang aja 24. Iya. 24. Iya benar. Iya itu klik. Pelan-pelan geser Vayomer. Yang tadi ada kok Vayomer. Geser pelan-pelan. Pelan-pelan Ustaz. Vayomer. Dalif dan dalif. Itu tuh ada tuh. Vayomer. Geser lagi ke bawah. Geser ke bawah. Itu tuh. Nah itu Vayomer. Nah itu. Vayomer lahem. Ya betul. Ya gedein ya. Biar kita baca. Gedein Ustaz. Syukran. Tadi dia pindah tuh kayaknya. Oh, ini 30. Ya. Iya, itu. Biar saya bacakan. Ini udah 40, Ustaz. Mana dia? Oh, Kaf Gimel. Bukan. Oh, dia kalau dibesarkan pindah ya, Ustaz. Ya. Iya, soalnya saya nggak kebaca nih, kecil banget. Nah, itu. Ya, geser ke bawah Ustaz, ke bawah. Ke bawah dia. Mana dia? Kok hilang? Itu dia. Ya, oke, nggak apa-apa segitu. Syukran Ustaz, syukran. Terlalu lama soalnya. Nanti pemirsanya nunggunya lama. Syukran Ustaz. Fayomer Elechem Ummah Hama Amashin Fayomeru Elaiv Al Odot
Yeshua, itu betul tuh, betul. Yeshua Hanatseri, Yeshua orang Nazaret, Asher Hayah Nabi. Jadi Yeshua betul itu Hanatsri, Yeshua orang Nazaret itu Asher Hayah Nabi. Dia adalah seorang nabi. Pemirsa, kalau ada Kristen-Kristen yang sedang menonton juga ngintip-ngintip Ayah Sophia, ya, untuk mencari celah maki-maki, ini kitabmu di dalam bahasa Yesusmu, ya. Dikatakan di situ, Odot Yeshua Hanatsri, orang Nazaret, Asher Hayah Nevi. Beliau adalah seorang nabi. Ya, begitu ya, screenshot pemirsa. Oke, nah, beliau itu di The Gospel of the Holy Twelve disebut menikah. Lalu Flavius Josephus bilang beliau menikah. Menikahnya di usia 18 tahun. Ya kan? 18 tahun. Lalu beliau seorang nabi. Nah, jadi jika ya, ini bukan kesimpulan kayak nama. Jika beliau memiliki seorang anak, maka anak itu anak nabi. Benar nggak, Ustaz? Ini bukan asumsi. Bukan memberikan menggiring opini. Tidak. Anak beliau pasti disebut anak nabi. Kenapa? Karena beliau di dalam kitab ini disebut sebagai Odot Yeshua Natsri Asher Hayah Nevi. Dia adalah seorang nabi. Maka jika dia punya anak menurut Bible sendiri, maka anak itu disebut anak nabi. Nah, saya bertemu dengan ayat ini. Kembali mundur, Ustadz. Mundur. Di sini juga di New Testament in Hebrew mundur sekarang. Mundur lagi, cari ACTS itu Maase. Itu tuh terdapat tuh. Maase Act. Atasnya Romi. Bawahnya Yohanan. Bawahnya Yohanan itu ada Maase. Klik. Oke, syukron Ustaz. Nah, cari berarti Yod Alef. Atau 11. Ya, klik. Lalu cari Kuf Dalet sekarang. Cari 24. Kuf Dalet. Lalu besarkan. Biar saya baca. Lalu saya urut-urut ini bertemu dengan ini. Gitu. Baik ya, saya baca ya. Kiish itu dia adalah seorang laki-laki. Ish itu laki-laki. Maka itu Yesus disebutnya Isya. Betul, pinter sekali kok Ustadz Dani. Kok tahu itu Ish? Laki-laki. Hebat nih orang nih. Jangan-jangan mau menyaingi Ustadz Kain. Bahaya nih. Nanti yang kegontor bukan Ustadz Kain lagi, tapi Ustadz Dani. Kiistov, artinya dia adalah seorang yang tampan, hayah hidupnya. Kiistov, hayah, umalea, ruah, hakodes. Dia juga penuh dengan Roh Kudus. Ya, ve'emunah. Ya, ve'emunah, ya betul itu. Lalu ve'am. Ve'am itu dan diantara banyak-banyak Rab. Dia diantara orang-orang yang lain gitu. Dia suci karena penuh Roh Kudus. Baik dia. Lalu sebelahnya nispeu dan di wajahnya itu al haadon, tuan dia. Dia tuan, ya. 11:24 benar. Haadon, betul nggak? Betul. Nah, Kiish ini artinya laki-laki yang baik dan dia dipanggilnya Adonai. Ayo lo. Ada orang lain selain Jesus ini. Dia dipanggilnya Adon dan dia penuh dengan peruah hakodes. Pelan-pelan. Kiish tov. Geser hayah, hidup. Ya. Itu hidup, hayah. Hayat, hidup, hayah, ya. Umalea, demikianlah karena di atasnya ala di atasnya. Itu yang ditunjuk sama Ustadz Dani pakai panah itu ruah bacanya. Roh. Ruah. Itu ruah. Lalu sebelahnya itu Kodes. Dia penuh Roh Kudus, nah loh. Dan dia dipanggil paling belakang itu Adonai. Adon. Dia dipanggil Adonai, paling belakang dekat itu dua itu. Adon. Adon. Ayo.
Sedangkan dia bukan Yesus, karena ini kisah para rasul. Yesus sudah diangkat kurang lebih 25 tahun. Jadi ini tulisan ini ada 25 tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah. 25 tahun. Tulisan ini nih, Maase ini. Ya. Nah, jadi dia siapa? Ulang Ustaz. Ulang satu kali, klik. Mundur satu kali, klik. Oke, stop. Cari daletnya sekarang. Dalet. Oh bukan, itu Zain. Geser lagi dong. Dalet. Geser lagi ke kanan, salah. Dalet. Geser ke kanan. Alef, bet, gimel, dalet. Nah, pinter. Oke, klik. Sekarang cari lamet gimel. Atau 36. 36 itu lamet Zain ya, kalau nggak salah. Lamet Zain. Terus itu baru kuf. Terus geser ke bawah. Nah itu lamet alef, lamet bet, lamet gimel, lamet dalet, lamet hei, lamet baf. Diam, itu di lamet baf. Oke, stop. Lamet baf. Ya, kita baca. Lamet baf. Oke, saya baca ya. Fa Yosef Asher ha reu lo has lihim bar naba'a. Nah ini namanya orang tadi yang penuh Roh Kudus dan dipanggil sebagai Adonai, Adon, Tuhan, itu namanya Bar Naba'a. Nah, sekarang Ustadz Dani minta tolong barnya saja di blok bar. Bawa ke Google Translate Ibrani Indonesia. Gimana? Asik ya? Asik ya hari ini pembuktiannya. Jadi sama sekali bukan asumsi. Sama sekali tidak ada tafsir. Sama sekali bukan pembicaraan umat Islam. Sama sekali nggak ada. Bar artinya batang. Oke. Dibalik itu dihapus. Ustadz dihapus. Hapus ya. Kalau gitu kita lihat. Bar. Ada kata bar. Ada kata naba ya. Kita langsung lihat aja. Kita langsung lihat Strong Concordance, Ustaz. Yang tadi jangan ditutup ya, Ustaz. Strong Concordance nomornya berapa? H1247. Bar itu. H1247. H1247. Kalau salah-salah dikit wajar ya pemirsa. Soalnya udah lama nggak main di keyboard. Alhamdulillah. Tidak malu-maluin Ayah Sofia. Silakan diklik. Bar artinya apa itu? Bar. Bahasa Ibrani. Sama dengan ben tuh di bawah tuh. Corresponding masculine noun, root, word, etymology, corresponding to ben. 1121 ben artinya anak laki-laki. Coba bener nggak? Son. Bener. Pemirsa di screenshot. Kita ketemu di dalam ayat Injil, di dalam ayat Gospel, Afwan, jangan marah. Di dalam ayat Gospel itu, beliau Yesus pada usia 18 tahun menikah. Flavius Josephus menguatkan itu. Dia menikah, nggak bisa goyang, menikah dia. Bukan orang Islam yang bilang, bukan kainama, bukan menistakan, menghujat, menghina, tidak, menyerang, tidak. Flavius Josephus tulis, The Gospel 12 tulis, Jesus Nabi ditulis tadi di dalam Lukas. Lalu kita baca Maase atau Acts atau kisah para rasul. Ini sebetulnya kisah para rasul. Kenapa saya ajaknya pakai bahasa Ibrani? Karena di bahasa Indonesianya nggak ada. Nanti saya malu. Gitu. Kita ke bahasa Yesusnya saja ya, bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Ibrani ada seorang laki-laki. Setelah 25 tahun Yesus diangkat ke langit oleh Allah, beliau disebut penuh dengan Roh Kudus. Peruah hakodes, penuh. Dan beliau dipanggilnya Adonai. Ih, serem ya. Adon. Adon itu dalam bahasa Yunani Kyrios. Kyrios itu untuk selanjutnya Kristus. Ayo. 25 tahun setelah
Yesus diangkat ke langit, ada seorang Adonai, seorang Kyrios, seorang Kristus yang penuh dengan pneumahagion atau Ruach HaKodes. Ayo. Dan dia dipanggilnya Barnaba. Bar artinya son. Coba geser ke bawah artinya. Son. Anak laki-laki. Ayo. Naba. Oke, Naba itu 5012. H5012. 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 Ulang lagi ya, Ustaz. H5012. 5012. 5012. Oke, enter. Ya. Naba. Artinya apa? Ya, diklik Ustaz. Naba. Barnaba namanya. Dalam bahasa Ibrani. Prophet. Nabi. Prophecy. Prophesying. Itu translation Nabi. The prophecy Nepal. Prophet. Prophet Nabi. Pemirsa screenshot. Ada seseorang 25 tahun setelah Yesus diangkat ke langit. Dia penuh dengan Roh Kudus dan dia dipanggil Kristus juga, dipanggil Kurios juga, dipanggil Kyrie juga, dia dipanggil Adonai dan namanya anak laki-laki Nabi. Ayo, gimana itu? Gimana itu, saudara? Saudara-saudara, bukan kayak nama yang bilang Yesus punya anak. Oh, haleluya. Jamat langsung maki-maki seorang Kristen di dalam LC. Oke ya. Dan dia nabi gitu. Anak nabi disebutnya. Namanya Barnabas. Nah, lalu ini ada yang aneh lagi. Itu satu tuh ya. Kan tadi pertanyaannya, Yesus punya anak nggak? Yesus kan menikah dengan Maria Magdalena. Punya anak gak? Berapa? Ini baru ketemu satu nih. Ya nggak? Menikahnya sudah valid ya. Apa informasi dari histori dan teologi ya. The 12 Gospel, the Gospel of the Holy 12, lalu Flavius Josephus, lalu Lukas, lalu Mattei, lalu Barnaba, anak nabi. Anak laki-laki nabi. Nama lo itu Barnabas. Barnabas itu artinya anak nabi ya. Dan dia Kristus dan dia Kurios karena dipanggilnya Adonai. Baru ketemu satu ya. Berapa anaknya? Baru ketemu satu, Ustaz. Ya, yang bertanya tuh. Cari lagi ya Ustaz K. Iya dong. Ustaz K nggak mau rugi di sini. Nanti Ustaz K malu. Kolose di Sabda Ustaz, di Sabda. Sabda Kolose 4 nomor 11. Ayo, gimana ini? Kalau ketemu lagi, satu lagi jadi dua dong. Ya bukan kayak nama yang bilang. Silakan Ustazah. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Syukran Ustazah. Ayo. Dan dari Yesus. Dari Yesus. Coba lihat bahasa Inggrisnya dulu, Ustaz. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Nanti kita balik lagi ke Ibrani. Asik loh, Ibrani itu keren bener. Keren Ibrani. Bahasa Inggris. And Jesus who is called Jesus. Ayo. Coba KJV. Ayo. Ini ada Jesus. Dari Yesus kok namanya Justus. Ayo itu. Screenshot pemirsa. Namanya Justus. Tapi dia dari Yesus berasalnya. Ayo gimana itu? Gimana itu? Justus ini dipanggil Justus karena dia berasal dari Yesus. Ayo gimana itu? Oke, kita ke bahasa Ibraninya. Sudah di screenshot ya pemirsa ya. Pokoknya kalau sama Ustadz K itu harus cepat screenshot. Ke New Testament in Hebrew. Kolose cari. Kolosian. Satu kali lagi mundur ya. Kolosian ada nggak?
Korintians, Galatians, Kolosin. Ya, silakan. 4 Dalet, terus Yod Alef. Iya, Dalet. Wah, udah lancar nih Ustadz Dani nih Hebrew-nya nih. Cari Yod Alef. Yod Alef, geser ke bawah. Yod Alef. Nah, itu dia tuh Yod Alef. Dah stop ya. Vegam Yeshua. Iseng aja yuk kita blok yuk. Vegam Yeshua yuk yang depan yuk. Vegam Yeshua. Bawa ke Ibrani Indonesia. Jadinya apa ini? Dan juga Yesus. Dan juga. Berarti Justus ini asalnya dari Yesus. Nah loh. 2 pegang ya. 1 Barnabas, anak nabi. Nomor 2 Justus. Nah sekarang yang ketiga. Yo. Yang ketiga mau enggak? Mau enggak? Banyak sekali. Lanjut Ustaz. Lanjut semangat. Kata Ustaz Sandiru bilang, Ustaz Kay, gas, lanjut. Gas terus. Baik. Oke. Ada yang ketiga. Siapa namanya yang tanya itu namanya siapa Ustaz? Jailani. Mas Jalani, Ustaz Jalani. Ada lagi nih kayaknya nih. Ada. Mary Magdalene. Google kosong, Mary Magdalene, spasi tanda bagi, spasi family tree. Mary Magdalene, spasi tanda bagi, titik 2 ya. Spasi family tree. Baik, kok ada sih? Itu bener. Cecilia Hogg langsung ada sih. Bener. Itu bener. Oh bukan, Cecilia Hogg. Tulisannya Hogwe, bukan Hogler. Hogwe, ya. Kok langsung ada ya, Ustaz? Klik. Tung. Iya. Nah loh. Deny aja nggak apa-apa lah, deny all things. Ayo. Ustaz, pemirsa suruh screenshot dulu nih. Ini bukan bikinan orang Islam ini. Ini Cecilia Hogg ini adalah seorang peneliti arkeologi, teologi. Jadi ahli sejarah, arkeologi. Arkeologi itu apa? Penggalian-penggalian. Yang juga seorang ahli teologi. Jangan guncang ya hatinya ya para pemirsa Kristen ya. Jangan guncang ya. Kita udah ketemu 2, Justus dan Barnabas. Ya, anak nabi itu. Dipanggilnya Kristus, dipanggilnya Kyrios, dipanggilnya Adonai. Oleh murid-murid yang lain. Nah lo, ayo lo. Nah sekarang ini saya mau Ustadz blok dari yang born in 3. Di atas itu, born in 3 dulu. Sampai itu. Joseph son of Jesus. Terus ke bawah, terus. Oke, blok. Pemirsa Kristen jangan guncang ya, santai aja. Nggak usah marah-marah kayak nama. Nggak usah maki-maki Sofia ya, nggak usah ya. Nggak usah ya, santai aja ya. Kayaknya terguncang banget nih. Silakan Ustazah. Lahir di 3 Magdala, dekat laut Galie, meninggal tahun 63. Santa Baume, Prancis, usia 60 tahun. Dimakamkan Biara Saint Maximus Prancis. Pasangan dan anak-anak. Menikah pada tanggal 30 September. Kana dengan Yesus Kristus, Raja Nazaret, Putra Allah, dengan F. Tamar Putri Kristus, Putri 33, M. Yesus atau Justus, Putra Kristus, Putra Mahkota 37, M. Joseph, Putra Yesus Kristus 44. Kan Ustazah. Ini udah menjawab belum Ustazah? Atau masih kurang? Hah? Lagi. Yuk. Oke. Oke, bawahnya yang tadi. Aduh, Ustazah memang paling bisa nih manas-manasin Ustaz. Bawahnya itu yang individual itu Ustaz. Sekran. Individual note.
Ya, syukran. Cari lagi dapat. Silakan Ustazah. Mary atau Miriam adalah gelar menteri yang diberikan kepada anggota ordo atau sekte spiritual seperti Therapeutae. Mary berusia 27 tahun ketika dia pertama kali menikah dengan Yeshua pada tahun 30 AD karena keputusan Ya, AD imamat. itu Anno Domini, artinya Masehi. Demikian. Oh. Ya. Periode perpisahan pernikahan adalah normal. Juga diberikan masa selibat 3 bulan setelah kelahiran anak perempuan dan 6 bulan setelah anak laki-laki. Oleh karena itu, perkawinan kedua terjadi pada tahun 33 Masehi ketika dia melahirkan anak pertamanya, seorang putri bernama Tamar. 4 tahun setelah kelahiran putrinya Tamar pada tahun 37 sebelum Masehi, Mari melahirkan putra pertama mereka yang menurut tradisi kuno dinamai Yesus menurut nama ayahnya. Pada tahun 44 Masehi, pada usia 41 tahun, Maria melahirkan anak laki-laki kedua, Yusuf, dinamai menurut nama kakeknya. Bocah ini adalah anak Grail yang penting. Beberapa waktu kemudian, Maria Magdalena memutuskan untuk menceraikan Yesus. Seorang penulis menyebutkan bahwa Yesus Kristus melakukan perjalanan ke Roma melalui Kreta dan Malta pada tahun 60 Masehi. Mungkin setelah pasangan tersebut resmi berpisah, mereka berpisah secara damai, dan Mary pergi untuk tinggal di Prancis Selatan, mungkin pada tahun yang sama di tahun 60 Masehi atau mungkin lebih awal. Dia pergi ke wilayah lembah Rhône Selatan yang dikenal sebagai Provence, di mana dia tinggal selama beberapa tahun sebagai seorang pertapa di sebuah gua di sisi gunung yang dikenal sebagai Le Massif Saint-Beume, Gunung Penyembuhan Suci atau disucikan atau penghiburan. Gua ini kemudian dikenal sebagai La Cave de Solitude, Gua Kesunyian. Le Café de Solitude. Le Café de Solitude. Le Café de Solitude, Gua Kesunyian. Pada tahun 63 Masehi, Maria Magdalena meninggal di Santa Baume dalam usia 60 tahun. Jenazahnya diawetkan di Biara Saint Maximus di desa terdekat. Pada tahun 1279 Masehi, Raja Charles II dari Sisilia yang juga merupakan Le Comte de Provence, Pangeran Provence, membongkar jenazah Maria. Tengkorak dan lengan atasnya diangkat dan tubuhnya dimakamkan kembali. Tulang-tulang yang dipindahkan itu ditata dalam emas dan perak dan diawetkan dalam peti mati sebagai relik suci di Biara Santa Maximus, di mana tulang-tulang itu disimpan sejak saat itu. Syukran katsiran jazakallah khairan pemirsa Ayah Sofia dimanapun Anda berada. Kita sama-sama lihat. Ini di screenshot sudah ya, sudah tahu cara mencari ini ya, sudah tahu ya. Oke baik. Pemirsa yang disayangi dan diberkahi Allah, kita tidak menghina, kita tidak menista, kita tidak menyerang, kita tidak menghujat iman Kristen. Porak-poranda umat Kristen ini dengan informasi dari seorang ahli arkeologi, teologi mereka sendiri, bukan dari Islam. Ya, bukan. Ya, ini asli dari mereka sendiri. Habis ini pemahaman mereka tentang Yesus yang tidak menikah itu. Ya, di sini kita langsung lihat ya, bukti sejarahnya masih ada, hasil penelitian dari Cecil masih ada. Di mana? Itu disimpan di relik suci di Biara Santo Maximus. Tulang-tulang disimpan. Nggak percaya? Kita lihat. Ketik di Google kosong,
Mary Magdalene School, SKULL. Mary Magdalene School, SKULL. Gambar, tuh masih ada, ya. Di bingkai emas, jadi rambutnya dari emas. Itu padahal cuma tengkoraknya aja dan lengan kanannya, tubuhnya semua dari badan, lengan kiri, kaki semua masih di kuburan itu, ya, di Prancis Selatan itu, Saint-Baume. The Solitude, di tempat di kesunyian itu, The Solitude, solitaire, solitude, bahasa Prancis, solitaire, solitude, ya, bahasa Prancis. Et vous comprenez de pensée? Oui, ya. Ini ada. Jadi Kainama tidak berani mengungkapkan sesuatu tanpa dasar. Dasarnya yang bikin siapa? Orang Kristen yang bikin. Masih ada tuh. Ya, oke. Nah, namanya itu katanya anak perempuan pertama Tamar. Saya tanya sama Ustazah. Cari lagi. Cari dong Ustaz. Gas terus Ustaz. Sikat terus. Ini Ustazah Niru nih kalau manas-manasin Ustaz Ken ini paling pinter nih. Kisah Para Rasul 17 nomor 34 Ustaz Dani. Ini bahaya nih Ustaz, Ustazah. Lagi Ustaz Ken. Masih mau Ustaz. Cari lagi anaknya, masa ya nggak ketemu katanya. Kisah Para Rasul berapa Ustaz? Kisah Para Rasul 17 nomor 34. 17 nomor 34. Masa nggak ketemu sih kata. Silakan Ustazah. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Ini jadi pertanyaan ini. Sebentar ya, pemirsa di screenshot. Kita bisa dapat nama anaknya lagi di sini. Bisa. Orang yang kalau gini ya, orang yang kalau cuma asumsi lalu apa ya, kayak khotbah gitu, tapi nggak punya dasar pembelajaran ya, itu nggak bakalan nyampe ke sini, nggak bakalan nyampe Ustazah, beneran. Saya ketawa jadinya, bener. Kita tuh kalau nyari ketemu Ustazah, asal kita mau gitu, asal kita mau riset dengan data-data yang valid gitu ya. Oke, ini jangan ditutup ya Ustaz Dani ya, Supran. Pemirsa, coba perhatikan ini ya. Saya minta tolong Dionysiusnya itu dibawa ke Google kosong. Dionysius. Ya. Apa sih Dionysius ini? Kita bisa dapat dari sini loh, beneran. Dionysius. Orang Asparagus. Paus di sini. Oh, dia paus. Sebentar. Ya, oke. Turun ke bawah pelan-pelan. Itu lihat itu meninggalnya kapan itu? Lahirnya nggak ada yang tahu. Coba klik lah Ustadz. Siapa ini? Ustadz kok bisa aja? Iya ini. Kan kita suruh cari lagi. Tuh lihat di samping kanan tuh. Dia bersama-sama dengan Paulus. Berarti dia seumur dengan Paulus. Berarti dia seumur dengan Barnabas. Yang tadi kita bilang anak nabi, anak laki-laki nabi. Dia tidak jauh umurnya dari yang dibilang katanya anak perempuan yang namanya Tamar. Ketemu nggak? Ini ketemu. Dia tidak jauh umurnya dari Justus, Yesus. Udah berapa tuh? Kan tadi dibilang katanya dia setelah melahirkan anak perempuan, melahirkan anak laki-laki, melahirkan lagi kan ya. Berapa tuh? 4 ya? 4 ya. Terus dia menikah lagi, benar nggak? Setelah bercerai, benar nggak? Ustazah? Tadi yang kita baca tuh. Dan semuanya membawa itu. Membawa bukti-bukti histori. Bukan cuma omongan Kainama. Ini malam ini tidak ada cocokologi, tidak ada. Dasar sejarahnya ada. Sampai tadi ditunjukin foto mamanya. Namanya Maria Magdalena. Masih ada sampai sekarang. Tengkoraknya dikasih emas. Di Prancis. Ya. Di Santo Maximus.
Masih ada. Ini juga nih si Dionysus nih. Nah ya, udah ya. Oke, sekarang ke bawah ya Ustaz. Oke, ke bawahnya itu, ke yang tadi tuh, yang bukan yang Kisah Para Rasul 1743, 1734. Kisah Para Rasul. Ini gara-gara semua ini, jangan salahkan Kiai Nama. Salahkan Ustaz Zaniru. Tadi Ustaz Zaniru yang bilang, cari lagi Ustaz Kiai. Ada nama Damaris. Oke, bawa ke Google kosong Ustaz. Siapa Damaris? Oke. Ya, betul. Pindahkan ke kosong. Itu Dionysius ganti aja ya kan. Damaris. Oke. Siapa dia? Oke. Oke, sebentar. Jangan diklik dulu ya. Depannya kasih Sarah. Sarah spasi Damaris. Sarah biasa. Esa spasi. Kita lihat dulu. Enter coba. Klik. Siapa Sarah Damaris? Nah lo, ini dia. Geser ke bawah. Dapat lagi geser. Sarah Damaris Setiawan, Sarah Damaris, terus ke bawah. Tuh, ada tuh. Sarah Damaris Bat Yeshua di Nazaret tuh. Klik Ustaz, gak apa-apa, coba lihat apa tuh. Apa tuh? Apa ini? Tuh. Tuh. Blok aja deh, pengen tahu tuh. Pengen tahu. Ya, dari Born. Ya, terus ke bawah terus. Ini bahasa apa? Roy, Oi, Prince, Deji, oh ini Prancis, ini bahasa Prancis. Oke. Copy, pindahkan bahasa Prancis Indonesia. Ini bahasa Prancis ini. Marie, nah ini bahasa Prancis ini. Kawan ini. Prancis Indonesia. Benar gak tuh? Prancis? Iya. Oke, silakan. Ustazah, ketemu. Silakan, Ustazah. Lahir di 26 Yudea. Meninggal pada usia 59 tahun, usia 33 tahun. Orang tua: Yesus, Yeshua ben Yosef, atau Yesus Kristus, dari Nazaret. Raja atau pangeran orang Yahudi, pengkhotbah, Mesias orang Kristen. Mary menelpon Maria Magdalene dari Magdala. Pasangan. Ya, Afwan. Itu bukan menelepon ya sebetulnya. Mary de Magdalene, Mary Magdalene de Magdala. Itu maksudnya bukan menelepon, tapi menghubungi. Terhubung dengan. Ya, cuma diterjemahkannya menelepon. Demikian. Silakan lanjut, Ustaz. Pasangan dan anak-anak. Menikah dengan Antenor IV des France Merovingiens, dengan Agaecius atau Rater des Sicambers, Ripuari France, Rotier of the France, Merovingians. Saudara F. Sarah Damaris Bat Yeshua dari Nazaret, menikah dengan Antenor IV of the Franks Merovingians. F. Tamara Bat Yeshua dari Nazaret, Tuan Yosef ben Yeshua dari Nazaret. Udah, puas ya? Apakah Yesus punya anak? Punya. Bukan orang Islam yang bilang. Ustaz Ipung, udah tuh ya. Nanti kalau disuruh dicari lagi, saya cari lagi, ketemu lagi gimana? Repot. Banyak jadinya. Baik. Pemirsa, malam ini saya lucu jadinya. Tema yang saya takutkan ya, tema ini saya takut. Kenapa? Karena takutnya orang Kristen tersinggung, Ustazah. Ustadz Ipung, takutnya orang Kristen tersinggung. Ya. Tapi setelah kita bersama-sama melihat data yang ditampilkan malam ini, itu validnya minta ampun. Validnya minta ampun. Tidak bisa digoyang itu data. Pertama, the gospel of the Holy 12 itu jelas gospel. Itu jelas gospel. Ya, the gospel of the Holy 12 artinya 12 orang suci murid Yesus. Oke. Nomor 2, Flavius Josephus punya buku. Aduh, ini nggak bisa digoyang.
Ya, Flavius Josephus. Ketiga, Barnaba, anak nabi, Barnabas. Yang keempat tadi, Jesus dipanggil Nevi, ya, Nevi. Jadi Barnaba ini artinya anak Jesus. Karena usianya paling tidak sudah 30 tahun. Jesus itu. Oke, sudah ya. Setelah itu ketemulah nama Dionysius. Kalau emaknya, ibundanya, uminya sudah jelas lah. Maria Magdalena. Itu nggak bisa digoyang. Itu Cecilia tulis, itu dia ahli. Waduh, kalau ada pendeta yang marah, aduh, apakah Anda lebih hebat daripada Cecil? Waduh, jangan gitu ya. Ada seorang lagi namanya, silahkan nanti di riset ya. Namanya itu Simcha Yakobovici. Sekali lagi, Simcha Yakobovici. Ini bersama-sama dengan, ini barang-barang sama ini nih, sama profesor ini, Cecil. Ya, dia kayak bikin penggalian apa itu. Terus ada filmnya itu dipakai oleh apa namanya film yang untuk ilmu pengetahuan tuh apa? Aduh, ada film pengetahuan. Apa sih namanya? National Geography. National Geography itu mengangkat filmnya kamera-kamera gitu, rekaman-rekaman film dari Simcha Yakobovici dan Cecil Hogg ini, Cecil ini karena dianggap sangat valid, diangkat oleh National Geographic. Silakan cari judulnya The Lost Gospel. The Lost Gospel. Ya, demikian Ustazah. Putranya Justus, Barnabas, Dionysius atau yang dipanggil Joseph, perempuannya Tamara dan Damaris. Demikian Ustazah. Asik. Barakallah Ustaz, terjawab sudah. Alhamdulillah saudara kami sahabat Ayah Sofia. Asik ya, saya nggak bikin catatan loh, cuma ikutin aja, ikutin. Ustadz Daninya juga asik tuh, dia ikut ke sana, dia ikut ke sini, cepet, mantap. Ustadz Dani, syukran ya, mantap hari ini. Kita risetnya bareng-bareng ini hasil riset berdua. Silakan Ustazah. Barakallah Ustaz, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran untuk ilmu malam hari ini. Terjawab sudah, apakah Yesus memiliki anak? Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Kainama. Ya. Barakallah Ustaz. Bukan oleh Ustadz Kainama, oleh Bible. Oh. Oleh gospel kan? Dan orang-orang ahli profesor teologi. Bukan, Kainama hanya membaca saja. Kainama hanya membukakan ini loh linknya. Dipaparkan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Iya. Maksudnya begini, Kainama itu tidak bisa memperlihatkan buku. Karena belum tentu pemirsa bisa dapat buku itu. Benar nggak? Ya, contoh buku yang tadi tuh, ya kan? Maggie Whitehouse. Ya. Lalu gini, kalau gitu pemirsa muslimin wal muslimat kalau ada rezeki terus mau meriset ini, beli buku judulnya 12 Caesar. Coba Ustadz Dani boleh nggak dikasih lihat? Ada bukunya tuh, ada. 12 Caesar, 12 Caesar, misalnya Caesars pakai S. Caesars, 12 Caesars. Ada kok bukunya ada. Silakan pemirsa beli. Nanti bisa ngurut seperti saya. Pemirsa semua bisa jadi seperti saya, malah lebih baik dari Kainama. Apa ya? Mengikuti alur riset. 12 Caesars. C-A-E Caesars. C-A-E SARS. S-A-R-S. Caesars. Buku. Ada nggak buku? Ada ya? Ada kan? Ada ya Ustadz? 12 Kaisar. Oh, sudah di bahasa Indonesia kan? Hebat juga. Ya benar. John Carl Glover. Benar. Benar ini bukunya. Benar. Coba lihat gambar Ustadz. Gambar boleh nggak gambar? Gambar. Pemirsa beli buku ini deh. Nah, itu bukunya judulnya 12 Caesars. Tuh ada tuh. Tuh, The 12 Caesars tuh. Ada yang di baris kedua tuh. Nah, itu tuh.
Ya pemirsa beli ya. Beli, baca. Nanti setelah baca ini, secara alamiah pemirsa akan lebih baik dari Kainama. Apa? Bisa menyusuri ayat Bible. Bisa beneran. Oh ini ke sini nih, Paulus larinya ke sini nih. Petrus ke sini nih. Yakobus ke sini nih. Filipus ke sini. Lalu setelah pertemuan di tingkat 2 di Yerusalem, Maria Magdalena dan Maria ibunda Yesus kemana? Maria istrinya Kleopas kemana? Itu bisa setelah kita baca ini. Jadi kita bisa ngalir gitu loh. Ya, karena biar bagaimana ini semua ditulis oleh pemerintah Roma. Ustazah, syukran kasiran ya. Ustadz Dani, syukran kasiran. Ustadz Ipung, top banget pemilihan temanya. Top banget. Ustadz Kay seneng. Top banget. Syukran kasiran semua Ustadz wal Ustazah di Hagia Sophia. Saudaraku tersayang dari Sabang sampai Merauke, Miangga sampai Rote. Syukran semuanya sehat, Allah sayang, Allah berkahi. Allah berkahi semua ya. Saudaraku Kristen dan Katolik, jangan marah. Tidak ada satu statement pun yang berasal dari Kainama dan Islam. Malam ini tidak ada satu statement pun yang berasal dari Kainama dan Islam. Tidak ada. Semua dari Anda. Semua dari Anda punya sumber, sources yang valid. Para profesor dan para peneliti arkeologi, historical, teologi. Kainama minta maaf jika ada salah-salah, kata atau tindakan yang kurang berkenan. Doakan Kainama ya. Doakan dong. Kainama butuh doa nih ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini kalau ini sebetulnya bukan untuk Kainama, tapi untuk Hagia Sophia ini. Sebetulnya ya. Hagia Sophia. Ya Kainama bersama Hagia Sophia lah ya. Nggak mau rugi Kainama. Dari Dewan Dakwah Nasional. Wallahu alam bisawab. Inna dina indallahil Islam. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kami ucapkan kepada Ustadz Ahmad Kainama dan juga kepada sahabat Hagia Sophia. Terima kasih banyak yang telah menonton live streaming kita bersama Ustadz Ahmad Kainama. Tetap setia menonton dari awal hingga akhir di YouTube channel Mualaf Center Hagia Sophia. Dan ini adalah live streaming rutin pekanan bersama Ustadz Ahmad Kainama. Dan jika sahabat Hagia Sophia menantikan kajian bersama Ustadz Ahmad Kainama, tetap pantau terus YouTube channel Mualaf Center Hagia Sophia di hari Rabu malam. Insya Allah kita akan live streaming bersama Ustadz Ahmad Kainama, membahas tentang kristologi tentunya. Terima kasih banyak, saya akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang tangannya ketua dari MCN Hagia Sophia Sangihe, beliau akan wakafkan tanah ini untuk kepentingan para mu'alaf. Dan nanti rencananya di sini akan dibangun sentra untuk pendidikan para mu'alaf, pembinaan para mu'alaf, sekaligus pembinaan anak-anak para mu'alaf. Doa dan harapan kami insya Allah para donatur setia dimanapun berada bisa sama-sama turut mengeksekusi niat kami yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama bisa kita mencari berkah manfaat harta kita dunia wal akhirat. Demikian insya Allah bisa segera terlaksana tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله